tuan tapi aku wis kadung kotor. Sajane bapaknya pakai sendal loh. Lagian nak ngesutnya juga jam. Iya. Sini ya. Heeh, ketok gak. Iya. Dikotorin dikit Pak. Kena cipratan. Gak usah ngomong, cipratan wae lho. Tambah kan disemprot kali. Jangkare lho. Ayo. Kon nyipratnya bapak kan disemprot kan. Disemprot lagi jangkare. Nek kayak gini mat, kan bagus tuh bapak turun videonya kita simpan dulu aja. Biar besok hujan bisa dipakai. Yo, kayak bapak keliling. Gila wis gini lah, gak metu suaranya yo. Gak tau soalnya jeda. Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kejadian pengelolaan akun media sosial milik Pak Wali Kota Surabaya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya lakukan. Ini murni kesalahan pribadi saya yang saya lakukan, meskipun konteksnya saya bercanda dengan teman semobil saya. Tetapi saya tahu ini berdampak besar untuk Pak Wali Kota Surabaya. Oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya lakukan berdampak besar kepada Pak Wali Kota Surabaya. Beliau telah mempercayakan saya untuk melakukan pengunggahan konten. Sebenarnya beliau tidak pernah terlibat langsung dalam pengunggahan konten beliau di media sosial. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa tanggung jawab, saya memohon maaf kepada Pak Wali dan saya mengajukan permohonan pengunduran diri. Besar harapan saya Pak Wali Kota dapat memaafkan saya, meskipun hingga kini saya belum berkomunikasi dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sempat viral ya? Iya. Sempat viral, admin saya Mbak Ning itu membuat khilaf salah ngono untuk kalimatnya yang keluar ketika dia guyon. Malah saya nggak ngerti itu kasus itu. Karena kebetulan saya ada giat sampai hari Sabtu insya Allah di Blitar, karena ada konferensi Asia Afrika. Saya tidak tahu kabar itu sampai hari Minggu, dan Senin tadi saya baru masuk ada surat pengunduran diri dari Mbak Ning. Tapi satu teman-teman yang selalu ingin saya katakan, yang namanya media sosial yang pakai nama Erik Cahya itu banyak. Jadi banyak ada anak-anak muda yang ingin mengunggah yang dilakukan oleh Erik Cahyadi. Saya tidak pernah melarang anak muda itu untuk menunjukkan kemampuannya. Di antara anak muda itu ada namanya Sining, yang dia itu saya nilai terbaik begitu, sehingga saya mengajak dia untuk menjadi bagian yang nempel dengan saya. Tapi selalu saya sampaikan kepada siapapun, yang namanya media sosial ini, satu, bukan untuk popularitas. Yang kedua, bukan untuk menampilkan apa yang dikerjakan. Teman-teman masih ingat kan? Ketika saya periode pertama, sampai akhirnya takut, nang di wali kota nih. Soalnya nggak tahu itu nang medsos. Karena saya tidak suka medsos. Karena buat saya, yang namanya pekerjaan sebagai kepala daerah itu sebuah kewajiban. Tapi anak muda itu gabung nih, memunculkan medsos itu. Jadi saya pesan, bukan untuk popularitas, bukan untuk tampak bekerja, dan medsos ini harus ikhlas, dan dia bukan hoax dan bukan settingan, dan memunculkan program kerja pemerintah kota Surabaya. Apa sih dengan program kerja? Agar apa? Agar ini bisa mengedukasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama yang ada di IG saya. Contoh, IG ku nggak pernah untuk mengajak tetangga saling tukaran, nggak tahu. Tapi malah ngejak
ayo zakat, malah ngejak, ayo berseni. Kenapa kemarin turun, setelah itu ada pompa rusak, mechanical skin rusak, ono porsi, itu sampah yang dibuang kemarin yang masuk kerja apa itu, Surabaya Bergerak, gak karu-karuan, itu mengedukasi sebenarnya. Jadi bukan untuk yang namanya popularitas. Dan ternyata yang namanya Mbak Ening ini setelah kemarin pada posisi hujan ya, ketika nge-live saya ternyata apa kacamata ini Ya, nggak di mute, apa itu? nggak di mute. Di jeda, Iya, jeda. nggak di mute, ternyata guyon lah karo konconi yang sama-sama tim medsosnya. Pokoknya anu itu apa jenenge aja donga dhisik, ngono bahasa kira-kira nih. Lek engko dianu gitu. Itu yang saya dengar ya dari medsos. Berarti apa sih? Ini adalah anak-anak muda yang selalu saya berikan kesempatan untuk dia itu menjadi yang terbaik dan berani mengambil sebuah resiko. Dan ternyata memang anak muda itu pasti anak teledori, anak kurang matengi. Tapi bukan selalu anak muda teledor dan tidak matang. Maka disitulah ketika dia mengalami sebuah kegagalan, maka itu awal sebuah keberhasilan. Sama seperti ini. Kenapa aku ndelok gak tega aku sampai nangis ini? Karena apa? Dia tahu betul bahwa dampak dari apa yang dia lakukan bukan menghantam dia, tapi pasti akan menghantam saya. Oh, ini beban akhirnya dia. Maka tanpa ngobrol sama saya, tanpa meminta pendapat saya, dia masuklah nanggone IG ini, minta maaf dan akan mengundurkan diri. Bahkan ada yang bilang sama saya, Pak Wali, jenengan niat dijatuhkan. Tapi aku mikir, lek apa niat jatuhkan saya, gak di live ngono, gak dirungokno, pasti ngongkon iso ngongkon wong dia. Yang kedua ada yang mengatakan lagi sama saya, "Kok namamu dibujuki apa iso dipidanakno ini? Karena pencemaran nama baikmu." Aku malah guyu maneh. Loh, sapa lha lapo dipidanakno? Oh, masalah ini. Karena apa? Buat saya anak muda itu kalau mengalami kegagalan jangan malah dibunuh karakternya. Tapi bagaimana kita ngejak anak-anak ini untuk yakin. Dan namanya Mbak Ening ini juga sama. Kalau kita bunuh yang namanya gen milenial, anak muda kita bunuh karakternya ketika gagal, selesai. Tidak akan pernah ada anak muda yang berani mengambil resiko. Makanya dari ini ketika engkau jadi pemimpin tua-tua, akhirnya gak mau jemput resiko karena tidak ada yang berani mengambil resiko karena takut salah. Maka dari pengalaman ini, Mbak Ening berarti apa? Saya sampaikan, tadi saya rapat tadi sebelum saya keliling hujan ini, dia harus tidak ada di garda terdepan dulu. Karena dia pasti mentalnya rusak ya. Pasti diserang banyak orang. Iku damai apa? Yo, aku yang diserang. Oh, ternyata Pak Wali ku epok-epok, ternyata iki sakarepmu. Nah, karena saya iki tidak pernah kan saya membuat medsos yang selalu mengajak orang berantem. Ingat kejadian Petra, malah aku kejadiannya sampai nasional. Kata lebokno medsos sampai arek wartawan ngomong ini. Loh, Pak, yo apa sih, Pak? Mosok mari nemokno Petra ambil warga kali disoting, tak tutup lawangi. Ingat kan? Ya. Tapi setelah 10 menit keluar, selesai masalahnya. Karena tidak semuanya harus disampaikan di medsos. Tapi orang ini politik. Tapi orang ini adalah ingin mencari sesuatu. Makanya saya tidak ingin. Karena politik, akhirnya Mbak Ening itu juga kena dampaknya. Makanya orang yang ngomong, pidanakno. Orang yang ngomong, menjatuhkan. Ada yang ngomong, ini settingannya Pak Eri. Ya sakarepe. Wong ngomong gak apa-apa. Tapi yang saya akan lakukan, bahwa saya tidak akan pernah membunuh karakter pemuda-pemuda ketika mereka membuat kesalahan. Pasti malah akan tak dukung. Karena kesalahan itu sebuah kegagalan, kesalahan itu sebuah awal dari sebuah keberhasilan. Maka Mbak Ening hari ini ketika dia sudah terhantam begitu, maka dia biarkan dulu untuk mundur, tidak menjadi yang terdepan. Tapi apa? Dia bisa melakukan tetap dengan kegiatannya, tapi dengan menenangkan, terus mari ngono kuwi hati-hati, tapi tidak saya perkenankan untuk mengundurkan diri. Dia harus berani menghadapi kenyataan, inilah dunia. Dan Mbak Ening tidak akan pernah saya korbankan demi popularitas saya. Dan Mbak Ening tidak akan pernah saya korbankan demi politik orang-orang yang menyerang saya. Karena apa? Tuhan Maha tahu. Dan masyarakat ngerti kok. Apa sih tak lakoni malah jenenge apa itu? Beasiswa lo tak lakoni rutilahu. Tapi kenapa ketika beasiswa 24.000 rutilahu dilakukan? Yo gak ono sing ngantem, tapi ketika ada kesalahan sedikit langsung seperti itu, admin saya diajar begitu. Kalau buat saya ya memang salah. Tapi kesalahan itu karena anak muda harus bisa diperbaiki. Apa buktinya? Saya tidak ingin medsos saya itu terus bergerak wali kota.
Maka Anda bisa lihat nih teman-teman, ketika ada kejadian tukang parkir, maka medsosnya siapa? Disub kan?